Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijau? Hari ini saya sedang berada di, bisa dibilang di dekat pedalaman Sumatera Selatan khususnya. Ini sedang berada di jalur 15, tepatnya di Blok H, Kecamatan Muara Sugian. Ini adalah sungai penghubung. Ini namanya kalau di sini disebut dengan jalur. Inilah yang disebut dengan jalur 15. Ngapa disebut di sini dikatakan jalur? Karena memang daerah ini dari dulu alat transportasi utama menuju ke kota atau ke Palembang, kota Palembang itu melalui jalur sungai ini. Dan jalur ini baru saja dikeruk menggunakan eskavator. Kalau saya lihatkan itu masih dilakukan proses pengerukan. Akan saya perbesar. Nah, itu sudah cukup jauh, sekitar 1 kilo lebih dari sini perjalanan keruknya. Ini jalan bisa menggunakan speedboat. Ikan sudah masih banyak di sini. Jadi kalau kita lihat di sini daerahnya masih sangat luas dengan pertaniannya. Itu ada orang yang lewat. Jalannya sangat susah, apalagi kalau hujan. Jadi kalau kita merasakan di sini, ini adalah daerah transmigrasi sekitar tahun 80-an. Tapi sampai sekarang jalan masih menjadi kendala di sini. Karena orang-orang di sini sudah ada jembatan menuju ke daerah Palembang, tapi masih sangat susah untuk menuju ke sana. Kalau dari sini ini masih sekitar berapa kilo ya? Ada sekitar hampir 50 kilo, 30 sampai 50 kilo menuju ke jalan cor-coran. Jadi cukup sangat masih jauh sekali untuk menuju ke sana. Bahkan kalau ini jalan ini kalau hujan tidak ada lagi jalan yang menuju ke sana itu. Semuanya hampir seperti ini. Jadi kalau kita lewat sebelah sini, ya kita akan susah. Kalau hujan dia akan licin, tapi kalau seandainya dia agak reda dikit, dia akan lengket. Jadi motor di sini hancur-hancur. Ini saya contohkan foto bahwasanya jalan di sini itu hancur. Itu ditandakan dengan adanya motor yang dia dilepas bagian baknya, bagian bodinya, sehingga dia agak sedikit mengurangi resiko ketika terjadi pecah. Jadi ini teman-teman sekalian, ini jembatan yang ada. Ini sebenarnya dikatakan orang mengatakan darurat. Ini sebenarnya sudah sedikit lebih layak daripada sebelumnya, karena biasanya jalan-jalan seperti ini dia tidak menggunakan cor, tapi dia menggunakan kayu. Ini alhamdulillah sudah dapat bantuan, kalau tidak salah ini ada donatur yang dia memberikan bantuan. Tapi kalau jalannya itu ada orang-orang lewat sana, itu bukan jalan desa, tapi itu adalah jalan sawah yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membajak ataupun mengambil hasil panen ataupun untuk menuju ke sawah atau ke ladangnya. Untuk potensi sendiri, potensi di sini sangat luas sekali, sangat lebar, luas sekali untuk masalah padi, kemudian sawit, itu ada sawit-sawit sedikit. Ada juga kelapa di sini, kemudian karet. Nah, ini kebun karet. Jadi untuk potensi sangat tinggi, tetapi sayang sekali tidak didukung oleh pemerintah. Bukan kesadaran masyarakat sebenarnya. Kalau masyarakat sebenarnya sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga jalan. Bahkan mereka berbahu-bahu untuk membantu agar supaya jalan ini bisa dilewati. Itu jalannya. Tetapi pemerintah dalam hal ini kurang mengakomodir. Mengapa demikian? Karena dari tahun 80 sampai sekarang tidak ada jalan menuju ke sini. Jadi pemerintah, apalagi kemarin ada kasus yang dia menjerat Bupati Banyuasin, mereka tidak melihat bahwasanya daerah sini masih sangat tertinggal. Ini daerah-daerah kelahiran saya. Makanya saya dapat mengatakan itu karena memang saya lahir di sini tahun 87. Kondisi masih sangat hutan. Ya, masih sangat parah. Perjalanan hanya bisa menggunakan speedboat menuju ke Palembang sekitar jarak 3 jam. Dan sekarang sudah mulai ada jalan, alhamdulillah, tapi jalan itu masih sangat terbatas seperti ini karena memang jalan di sini tekstur tanahnya dia tanah putih gitu. Itu kalau dia kena hujan dia akan lengket dan tidak akan bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Jadi sangat sulit. Ini tadi saya perjalanan dari rumah menuju ke sini itu sekitar 1
1 jam dari rumah saya pribadi. Nah itu motornya itu ya, 1 jam. Alhamdulillah saya tadi lancar, tapi sekali tadi jatuh karena saking licinnya jalan. Itu padahal sudah tidak hujan dari kemarin hujan terakhir ya. Itu lihat kondisi mendungnya. Ini saya setiap warga di sini lah, bukan saya, warga di sini ketika dia berjalan-jalan, ini sedang masa kondisinya lebaran hari kedua Idul Fitri, dia sangat prihatin, dia sangat was-was ketika dia berjalan, takutnya nanti kena hujan. Nah itu jalan desa yang menuju ke sana. Semoga pemerintah dalam hal ini Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, atau pemerintah pusat dapat melihat kondisi kami di sini. Kondisi kami di sini sangat susah untuk masalah jalan karena memang jalannya sangat hancur. Itu ya, jalan ini baru turun langsung kena jalan itu. Kalau ini sudah mending ada jalan setapak, tapi kalau dia hujan lagi dia akan susah sekali dilewati. Oke teman-teman, hari ini sekian. Ini makna lebaran, semoga dapat menginspirasi pemerintah, bukan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.